Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anakku kelas 9 SMP PGDN kelas Sidoarjo, pada pagi hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang akan kita bahas adalah tentang zakat. Untuk itu jangan lupa untuk mengisi absen, dan mari kita awali dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadikan ilmu yang manfaat dengan penuh keberkahan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman tayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk rajin bekerja dan mencari nafkah agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Harta merupakan salah satu hal yang dicintai oleh manusia, sehingga banyak di antara manusia bekerja siang malam untuk mengumpulkan harta kekayaan. Berkaitan dengan harta, Islam mengajarkan bahwa harta merupakan salah satu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus dikeluarkan atau diberikan, dinafkahkan sebagai mestinya, yaitu sesuai dengan perintah Allah dan tidak bertentangan dengan larangan Allah. Salah satu kewajiban umat Islam dalam menafkahkan harta adalah membayar zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam atau dasar berdiri kukuhnya Islam. Menunaikan zakat juga termasuk salah satu ibadah bagi umat Islam yang memiliki banyak manfaat, baik orang yang mengeluarkan zakat atau yang disebut dengan muzaki, maupun orang yang menerima zakat atau mustahik. Oleh karena itu, umat Islam harus mengetahui tentang ketentuan yang berkaitan dengan zakat, karena ibadah yang dilakukan umat Islam harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tujuan pembelajaran setelah mempelajari tentang zakat diharapkan peserta didik: 1. Menjelaskan pengertian zakat, 2. Menunjukkan dalil nakli tentang zakat, 3. Menentukan jenis-jenis zakat fitrah dan zakat mal, 4. Mengklasifikasi golongan yang mengeluarkan dan menerima zakat fitrah dan zakat mal, 5. Menerangkan keutamaan zakat fitrah dan zakat mal. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sekalian, tentang zakat fitrah dan zakat mal yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami ketentuan zakat fitrah dan memahami ketentuan zakat mal. Pertemuan besok selanjutnya akan kita mempelajari tentang mempraktekkan ketentuan zakat fitrah dan mempraktekkan ketentuan zakat mal. Dengan begitu, sikap mulia, peduli sosial, rasa empati. Apakah zakat itu? Secara bahasa, zakat artinya mensucikan atau subur atau bertambah. Secara istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan setiap jiwa atau orang muslim di saat bulan Ramadan. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang untuk menyucikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Rukun zakat: 1. Niat. 2. Adanya muzaki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat. 3. Adanya mustahik, orang yang berhak menerima zakat. 4. Adanya harta yang dipergunakan untuk zakat fitrah. 5. Adanya harta yang dizakatkan untuk zakat mal. 6. Sigot atau ijab kabul atau kalimat penyerahan dan penerimaan zakat. Syarat wajib zakat: zakat fitrah 1. Beragama Islam. 2. Mengalami kehidupan di bulan Ramadan. 3. Mampu membayar zakat. 4. Merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. Zakat mal: 1. Beragama Islam. 2. Merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. 3. Memiliki harta sempurna. 4. Harta mencapai 1 nisab. Nisab yaitu batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. 5. Sudah mencapai 1 tahun dimiliki atau sebatas waktu memiliki, yang disebut dengan haul. Orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik: 1. adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta, pekerjaan, dan tidak ada orang yang menanggung dan tidak mencukupi kebutuhan hidup. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki sedikit harta dan tidak mencukupi kebutuhan hidup. 3. Amil, yaitu orang yang diberikan tugas untuk mengurus zakat. 4. Mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. 5. Rikob, yaitu budak atau hamba sahaya. 6. Gharim, yaitu orang yang banyak hutang karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. 7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang menegakkan agama Islam. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat. Ketentuan zakat. Zakat fitrah: 1. Bahan zakat berupa makanan pokok seperti beras, jagung, kurma, sagu, dan lain-lain. Besarannya 1 sak atau 3,1 liter atau minimal 2,5 kg atau 3 kg. 3. Waktunya dimulai awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Sedangkan zakat mal: 1. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berupa emas, perak, peternakan, perniagaan, pertanian, perkebunan, rikas atau harta temuan atau profesi. 2. Ketentuan lebih lanjut tentang zakat mal akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Keutamaan zakat: 1. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. 3. Membersihkan jiwa. 4. Membersihkan harta. 5. Menumbuhkan sifat dermawan dan mempunyai sifat sosial. 6. Membantu orang yang lemah agar dapat lebih sejahtera dan dapat menunaikan tugasnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. 7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. 8. Mencegah dan mengurangi tindakan kejahatan akibat kesenjangan sosial. Nah, sekalian, itu materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Tugas kalian adalah soal ini kalian perhatikan, kalian jawab di lembar kertas, kemudian kalian kirimkan lewat Google Classroom. Soal yang pertama: Pak Amir berusia 60 tahun ketika berangkat ke masjid untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Di tengah perjalanan terjatuh dan langsung meninggal di tempat kejadian. Padahal beliau belum membayarkan zakat fitrah. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Pak Amir wajib membayar zakat fitrah? Jelaskan alasannya. Yang kedua, Bu Anissa dalam kondisi hamil besar. Diperkirakan oleh dokter lahir tempat tanggal 1 Syawal. Karena tidak mau ketinggalan dalam melaksanakan ibadah tahunan yaitu sholat Idul Fitri, Bu Anissa memaksakan untuk berangkat ke masjid mengikuti sholat Idul Fitri. Saat pulang dari masjid, perut terasa sakit, segera dibawa ke dokter, ternyata melahirkan anak perempuan. Apakah anak yang baru dilahirkan mempunyai kewajiban untuk membayar zakat? Jelaskan alasannya. Yang ketiga, tuliskan sebuah dalil nakli beserta artinya yang berhubungan dengan zakat. Demikian, semoga dibaringi hidayah Allah menjadikan ilmu yang manfaat. Amin. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian dari Bapak, selamat mengerjakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.